Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Nurfadilah dengan NIM 877319783 dari Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pengamatan tentang ciri-ciri makhluk hidup sebagai pemenuhan tugas mata kuliah praktikum IPA di SD. Ada 5 tumbuhan yang menjadi objek pengamatan, yakni pohon mangga, bunga asoka, bunga andong, pohon sawo, dan pohon jambu air. Adapun hewan yakni ayam, burung, ikan, sapi, dan kucing. Pohon mangga. Pohon mangga bernapas melalui stomata, membuat makanan sendiri melalui fotosintesis, serta tumbuh besar dan berkembang dengan menghasilkan bunga atau buah. Selain itu, pohon ini bergerak dan bereaksi terhadap rangsang dengan mengarahkan batang ke cahaya serta akar ke sumber air. Berikutnya ada bunga asoka. Bunga asoka bernapas melalui stomata, melakukan fotosintesis untuk memenuhi kebutuhan makanannya, serta tumbuh semakin tinggi dan berkembang dengan menghasilkan bunga berkelompok. Tanaman ini juga bergerak dan bereaksi terhadap rangsang melalui pertumbuhan batang yang mengikuti arah cahaya matahari dan akar yang mencari sumber air. Kalau ini adalah bunga andong. Bunga andong juga bernapas melalui stomata, menghasilkan makanan melalui fotosintesis, serta tumbuh meninggi dan berkembang dengan munculnya tunas atau bunga. Tanaman ini juga bergerak dan bereaksi terhadap rangsang dengan mengarahkan daunnya ke arah cahaya matahari, serta akarnya menuju sumber air. Berikutnya ada pohon sawo. Pohon sawo bernapas melalui stomata dan lentisel, melakukan fotosintesis untuk memenuhi kebutuhan makanan, serta tumbuh besar dan berkembang dengan menghasilkan bunga dan buah. Pohon ini juga bergerak dan bereaksi terhadap rangsang dengan mengarahkan batang ke arah sinar matahari, serta akar menuju sumber air. Terakhir ada pohon jambu air. Pohon jambu air bernapas melalui stomata, menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis, serta tumbuh besar dan berkembang dengan memunculkan bunga hingga buah. Pohon ini juga bergerak dan bereaksi terhadap rangsang dengan mengarahkan batang ke cahaya matahari, serta akar menuju sumber air. Ayam. Ayam bernapas menggunakan paru-paru, memerlukan makanan seperti biji-bijian atau serangga untuk energi, serta tumbuh dari anak ayam menjadi dewasa dan berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan ini juga bergerak dan bereaksi terhadap rangsang secara aktif menggunakan kakinya untuk berjalan atau berlari dan merespons ancaman di sekitarnya. Selanjutnya ada burung. Burung bernapas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara, memerlukan makan untuk energi, serta tumbuh besar dan berkembang biak dengan bertelur. Hewan ini juga bergerak dan bereaksi terhadap rangsang melalui kemampuan terbang atau berjalan, serta merespons perubahan di lingkungannya. Ini ikan. Ikan bernapas menggunakan insang, memerlukan makan dari lingkungan air, serta tumbuh besar dan berkembang biak dengan cara bertelur atau melahirkan. Hewan ini juga bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, menggunakan sirip untuk berenang, serta merespons getaran atau perubahan suhu di dalam air. Sapi. Sapi juga bernapas dengan paru-paru loh, memerlukan makanan berupa rumput, serta tumbuh besar dan berkembang biak dengan melahirkan. Hewan ini juga bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, menggunakan keempat kakinya untuk berjalan, serta merespons sentuhan atau suara di sekitarnya. Kalau ini kucing. Kucing bernapas dengan paru-paru, membutuhkan makanan berupa daging, serta tumbuh besar dan berkembang biak dengan melahirkan. Hewan ini juga bergerak dan bereaksi terhadap rangsang secara lincah menggunakan keempat kakinya, serta merespons suara atau getaran di sekitarnya. Nah, dari beberapa contoh hewan dan tumbuhan tadi, kita jadi tahu bahwa seluruh makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, mulai dari bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makanan, serta peka terhadap rangsangan. Jadi, mari kita sayangi dan rawat semua makhluk hidup di sekitar kita ya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di praktikum selanjutnya.